Alhamdulillah kami diberi kesempatan bisa setoran. Dulu saya setoran 7 qiraat dan sudah mengambil ijazah 7 qiraat di Yaman bersambung kepada Nabi SAW. Kemudian saya ambil lagi, saya setoran lagi pada guru kami Dr. Syekh Abdullah Al-Jarrah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka niat yang ikhlas dan semangat yang kuat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk belajar Al-Qur'an, belajar membacanya, belajar menghafalnya, merenunginya, bahkan juga dimudahkan untuk bisa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka ketika saya mulai menghafal Al-Qur'an, Allah berikan kenikmatan saya bisa menghatamkan Al-Qur'an pada saat itu dalam waktu 6 bulan setengah, 30 juz. Alhamdulillah. Unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. Cuma pembahasan 7 huruf ini sangatlah panjang dan para ulama menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai 7 huruf ini juga sampai dikatakan ada 40 pendapat mengenai 7 huruf. Apakah 7 bahasa, ataukah 7 logat, ataukah 7 makna ya, tapi yang terpenting 7 huruf ini adalah berbagai macam variasi bacaan Al-Quran, variasi bacaan ya, bukan variasi lagu. Qiraat yang diterima, qiraat yang mutawatirah itu ada 10 qiraat. Maka kalau ada di luar 10, kata Imam Ibnu Jazari, fahuwa syadz, maka itu qiraat yang syadz, yang tidak diterima. Alhamdulillah kemarin ketika setelah perlombaan selesai, semua juri juga diberikan hadiah yang terbesar, yaitu haji pada tahun ini ya, diundang lagi untuk haji pada tahun ini. Ini adalah beberapa nikmat dan saya berdoa semoga bukan istidraj yang Allah berikan kepada saya. ونور قلوبنا بنور القرآن وزينا بأخلاق القرآن واجعلنا من أهله وحملته الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin hadirat jemaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Besar Nur Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, hingga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada malam 28 Ramadan. Ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri, sehingga jikalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, diturunkan kepada beliau kalam ilahi, khairul kalam, sebaik-baik kalam, yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kalamullah afdal wa khairun min kalamil khalq. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia, lebih baik daripada perkataan makhluk-makhluknya. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya, memotivasi umatnya
untuk selalu berinteraksi dengan kalamullah Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah dia yang belajar Al-Quran wa 'allamah, dengan mengajarkannya kepada yang lain. Maka pada malam kali ini mimbabi ta'limil Quran, masuk dalam bagian daripada mengajarkan Al-Quran, dan diantaranya adalah menyampaikan atau tahadduts bin ni'mah, menyampaikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kami, mulai dari kami menghafal Al-Quran hingga kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintu rahmatnya, barokahnya, dan semoga ini bukan istidraj, dan ini bukan istidraj, mudah-mudahan rahmat dan barakah Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya diminta di sini untuk berbagi pengalaman bagaimana saya kemudian dipilih untuk menjadi juri dalam musabaqah Al-Quran wal Adhan Al-Alamiyah, lomba tilawah Quran dan Adhan internasional yang diadakan oleh lembaga hiburan Saudi. Sebenarnya lomba ini telah dimulai dari tahun 2019, dimulai dari tahun 2019, yang diikuti oleh 40.000 peserta dari 80 negara. Kemudian dari 40.000 peserta itu diseleksi menjadi 20.000, kemudian diseleksi lagi menjadi 5.000, kemudian diseleksi lagi menjadi 36 finalis. Nah, di mana para finalis ini yang kemudian berangkat kemarin ke Riyadh, Arab Saudi, untuk mengikuti final lomba Quran dan Azan internasional. Pertama, saya diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi amanah oleh guru saya, ya, karena memang yang memilih saya untuk menjadi juri internasional pada event tersebut, pada lomba tersebut, adalah guru kami, Syekh Dr. Abdullah Al-Jarullah, hafizahullah ta'ala. Syekh Dr. Abdullah Al-Jarullah ini adalah seorang dokter di rumah sakit di Madinah. Kemudian setelah mengambil spesialis dokter, beliau kemudian masuk lagi di Fakultas Al-Quran, S1, S2, kemudian S3, mengambil doktoral dalam bidang ilmu qiraat. Beliau mentahqiq kitab atau mentahqiq salah satu karya ulama Nusantara, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Mahfudz At-Tarmasi dari Termas, Pacitan. Jadi disertasi beliau, guru kami ini, adalah tahqiq daripada karya ulama Nusantara, panutan kita, yaitu Mbah Mahfudz Termas, ya, dari Pacitan. Karyanya dalam bidang qiraat adalah Ghunyatut Thalabah bi Syarhit Thayyibah, dalam qiraat 10. Ya. Beliau menyelesaikan disertasi ini dalam 5 tahun. Ya. Nah, beliau inilah Dr. Syekh Abdullah Al-Jarullah. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk bisa setoran 7 qiraat kepada beliau. Dulu saya setoran 7 qiraat dan sudah mengambil ijazah di ijazah
7 qiraat di Yaman bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya ambil lagi, saya setoran lagi pada guru kami, Dr. Syekh Abdullah Al-Jarullah. Belum selesai, tapi insya Allah akan diselesaikan karena beliau tidak mau setoran secara online. Ya, jadi kalau saya ke umrah atau haji, saya setoran walaupun 1 halaman, 1 kaca, 2 kaca. Atau ketika beliau ke Indonesia, saya hampiri beliau, ya, kemudian saya setoran ke beliau. Jadi seperti itu. Nah, kemudian beliaulah yang kemudian menunjuk saya, memberikan amanah kepada saya karena beliau sebagai mustasyar dalam musabaqah Quran dan azan tersebut. Jadi sebagai penasehat. Kemudian beliau menunjuk saya untuk menjadi juri dalam musabaqah tersebut bersama teman saya. Salah satu teman saya ini juga murid daripada beliau, yaitu Syekh Muhammad Al-Hadi Turi dari Senegal. Ya, dari Senegal. Dari Indonesia yang masuk dalam final tersebut, dalam final musabaqah tersebut ada 1 dalam lomba tilawah. Kemudian di lomba azan ada salah 1 juga finalis dari Malaysia. Nah itu. Kemudian dari 36 ini ada 18 finalis di lomba tilawah Quran dan ada 18 finalis di lomba azan. Ya. Nah, insyaallah lombanya sudah selesai karena lomba tersebut dikemas dalam bentuk acara televisi, yaitu program Itrul Kalam. Ya, jadi sebelum Ramadan seluruh dewan juri sudah datang ke Riyadh 10 hari sebelum Ramadan untuk syuting di Riyadh sekitar 18 atau 19 episode yang kemudian lomba tersebut ditayangkan setiap jam 5 waktu Saudi di TV Saudi, ya, TV nasional. Dan linknya juga ada di YouTube. Namanya programnya adalah Itrul Kalam. Hal yang mungkin perlu saya sampaikan juga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala rahmatnya sangatlah luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Dan rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, wasi'at kulla syai', sangatlah luas. Ya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati saya untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Ya, dulunya saya memang tidak ada hasrat sama sekali untuk menghafal Al-Qur'an. Dari SMP saya nggak menghafal Al-Qur'an, nggak pernah menghafal Al-Qur'an. SMA juga nggak pernah menghafal Al-Qur'an. Setelah SMA, Kiai Haji Muhammad Idris Jauhari, Allah yarham, memanggil saya, kemudian menanyakan kepada saya, "Kamu setelah lulus dari Al-Amin itu mau kemana?" Maka saya jawab ketika itu, karena memang keinginan saya adalah ingin mendalami Kutubut Turath, ya, ingin mendalami bagaimana cara membaca kitab kuning atau kitab gundul di masa itu. Ya, kata beliau, "Sudah, kamu sekarang ngafal Al-Qur'an. Kamu sekarang ngafal Al-Qur'an. Suara kamu bagus, maka eman kalau tidak ngafal Al-Qur'an." Maka kemudian dari situ kemudian saya gundah. Ya, karena memang tidak ada hasrat sama sekali untuk menghafal Al-Qur'an. Maka kemudian saya minta bermusyawarah dengan kedua orang tua, kemudian para guru. Kemudian beliau semuanya menyarankan untuk ikut
apa kata kiai. Maka sami'na wa ta'na, dari situ kemudian saya berangkat ke Bogor untuk menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika menghafal Al-Quran, alhamdulillah, maka benar apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh yassarna, telah kami mudahkan Al-Qur'ana, Al-Qur'an itu lidz-dzikri, untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk diamalkan. Allah mudahkan. Fahal mim muddakir. Kemudian Allah tantang umat Muhammad, Allah tantang hamba-hambanya, fahal mim muddakir. Apakah ada dari kalian yang akan mempelajari Al-Qur'an? Dan ayat ini diulang-ulang di dalam surat Al-Qamar. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir. Nah, maka kalau kita memiliki niat, ya, niat yang ikhlas dan semangat yang kuat, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk belajar Al-Qur'an, belajar membacanya, belajar menghafalnya, merenunginya, bahkan juga dimudahkan untuk bisa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka ketika saya mulai menghafal Al-Qur'an, Allah berikan kenikmatan, saya bisa menghatamkan Al-Qur'an pada saat itu dalam waktu 6 bulan setengah, ya, 6 bulan setengah, 30 juz, alhamdulillah. Kemudian dari situ Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berikan saya kenikmatan untuk bisa belajar di Yaman, beasiswa. Kemudian di Yaman saya juga diberikan kenikmatan untuk bisa berhaji dari Yaman 2 kali, ya. Ketika itu saya menabung, ketika belajar di Yaman, nabung untuk bisa haji dari Yaman. Kemudian setelah sampai di Saudi, sudah melaksanakan ibadah manasik haji, ibadah-ibadah atau amalan-amalan haji, tiba-tiba ada seseorang yang kemudian memberikan saya sesuatu, dan sesuatu itu adalah biaya haji yang saya keluarkan ketika dari Yaman. Dan pada tahun berikutnya biaya tersebut saya gunakan lagi untuk bisa haji kedua kalinya dari Yaman. Dan juga sama, biaya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya di Yaman belajar ilmu qiraat. Ya, ilmu qiraat ini adalah salah satu ilmu-ilmu Al-Qur'an, di mana ilmu qiraat ini bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahrufin. Al-Qur'an itu diturunkan dengan 7 huruf. Ya, cuma pembahasan 7 huruf ini sangatlah panjang, dan para ulama menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai 7 huruf ini juga sampai dikatakan ada 40 pendapat mengenai 7 huruf. Apakah 7 bahasa, ataukah 7 logat, ataukah 7 makna. Ya, tapi yang terpenting 7 huruf ini adalah berbagai macam variasi bacaan Al-Qur'an, variasi bacaan, ya, bukan variasi lagu, tapi variasi bacaan Al-Qur'an yang semuanya diturunkan kepada Rasulullah. Karena pada saat Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Tapi pada saat itu juga berbagai macam kabilah. Misalnya ada yang siratal, baca misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ada beberapa suku Arab atau kabilah Arab
itu yang nggak bisa mengkasrahkan haknya, alaihim, maka mereka membacanya alaihum. Ya, walaupun kita talqin alaihim, alaihum, ya, nggak bisa. Maka kemudian Allah turunkan bacaan lain, ya, yang memudahkan untuk bisa dibaca oleh kabilah tersebut, yaitu alaihum. Ya, tapi tidak semua bacaan yang tidak bisa dibaca oleh kabilah atau suku Arab pada saat itu Allah turunkan bacaannya, tidak. Ya. Maka misalnya terkadang kita mendengarkan wadduha, kalau kita membaca wadduha, nah, ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhi, ya. Kemudian maliki, ada yang membaca maliki, ya. Sirata pakai shad, ada yang pakai sin, riwayat Imam Kumbul sirata, ada yang pakai shad campur zai, itu riwayat Imam Khalaf, ziratal ladzina, ya. Itulah, itu yang dinamakan dengan qiraat. Nah, qiraat yang mutawatirah, ya, yang makbulah, yang diterima ada 10 qiraat. Qiraat yang diterima, qiraat yang mutawatirah itu ada 10 qiraat. Maka kalau ada di luar 10, kata Imam Ibnu Al-Jazari, fahuwa syadz, maka itu qiraat yang syadz, yang tidak diterima. Ya. Jadi qiraat 10. Jadi saya di Yaman belajar ilmu qiraat. Ya, saya setoran 7 qiraat kepada guru kami yang pertama, yaitu Syekh Sa'ad Yaslam Khambari. Saya mulazamah dengan beliau selama 3 tahun. Setahun untuk menyetorkan riwayat Imam Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, riwayat yang kita baca. Kemudian setelah itu beliau menyuruh saya untuk menyetorkan 7 qiraat. 7 qiraat ini kemudian saya setorkan selama 2 tahun. Ya, kemudian setelah dari Yaman, saya kemudian mengabdi di Islamic Center Wadi Mubarak. Ketika itu kemudian saya memiliki beberapa santri yang kemudian saya ajarkan apa yang saya pernah pelajari ketika di Yaman. Ada salah satu santri saya namanya Rauf dari Surabaya. Itu santri pertama yang membaca atau setoran riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, dan kemudian saya berikan ijazah. Ya. Nah, kalau setoran itu harus 30 juz, itu harus hifdzan, ya, harus hafalan. Ya, tidak bisa membaca, dan bacaannya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, baru kemudian diberikan ijazah yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Ketika kemudian dia lulus, ya, datang ketika itu dubes Arab Saudi, kemudian diberikan hadiah umroh beserta gurunya, ya, hadiah umroh beserta gurunya. Ya, kami berangkat umroh, kemudian setelah itu setelah umroh, ya, dalam kesempatan itu saya berkenalan dengan guru kami itu, Dr. Syekh Abdullah Al-Jarullah. Ya. Kemudian ketika beliau ke Indonesia, guru kami ini, saya mulazamah dengan beliau, saya setoran matan Syatibiyah, matan dalam 7 qiraat. Ya, saya setoran. Ketika itu beliau menjadi juri musabaqah Amir Sultan di Jakarta. Ya, musabaqah Amir Sultan, lomba hafalan Al-Quran. Nah, beliau datang, kemudian saya temani beliau sampai kemudian di bandara. Kemudian beliau ini merupakan salah satu kesan yang tidak akan pernah saya lupakan. Ketika itu beliau mengeluarkan tisu dari sakunya. Kemudian beliau berkata ke saya, kamu harus semangat terus untuk belajar Al-Quran, ya, karena kamu
yang akan mengajarkan masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian setelah itu beliau mengeluarkan tisu. Saya kira tisu itu saya buang. Ternyata beliau kemudian menyodorkan tisu tersebut kepada saya. Kamu urus umrah Ramadan. Ternyata dalam tisu tersebut ada $1.700. Ya. Ya, jadi ini sebenarnya terbalik ya. Harusnya kita yang mengasih kepada guru, tapi guru yang malah mengasih memberi kepada murid. Ya. Maka dari itu kemudian saya urus untuk berangkat umrah Ramadan full pada tahun 2017. Ya, pada tahun 2017. Saya baca kepada beliau selama 1 bulan full setoran qiraat sampai juz 13. Dari juz 1 sampai juz 13 setoran 7 qiraat. Sampai sekarang alhamdulillah, kemarin saya baca lagi masih akhir surat Al-Kahfi. Iya. Kemudian setelah itu 2 bulan setelahnya kemudian saya diundang lagi oleh beliau untuk 1 bulan full di Madinah umrah, kemudian 1 bulan full di Madinah untuk setoran lagi kepada Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Mi'sarawi dari Mesir. Ya, dari Mesir. Kemudian baru ketika itu beliau menunjuk saya kemudian menjadi juri internasional. Ya. Tahun 2019 saya diundang haji karena semua juri itu diundang haji oleh kerajaan, dan itu haji terakhir bukan terakhir, haji. Iya, kemudian setelah itu ada COVID, ada corona. Nah, alhamdulillah kemarin ketika setelah perlombaan selesai, semua juri juga diberikan hadiah yang terbesar, yaitu haji pada tahun ini. Ya, diundang lagi untuk haji pada tahun ini. Ini adalah beberapa nikmat, dan saya berdoa semoga bukan istidraj yang Allah berikan kepada saya, dan semoga hadirin hadirat jemaah di sini yang lain juga termotivasi dan juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan haji dan umrah ke tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'alna mubarakin haitsuma kunna wa ajril khaira ala aydina wanfa' binal islam wal muslimin. Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa aqaribana wa masyayikhana wa tullabana wa ikhwanana wa akhawatina wal hadirin fi hadzal masjid ziyarat baitikal haram li ada'il hajj wal umrah ziyarat nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma balligh maqasidana waqdi hajatina wa haqqiq umniyatina wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an, Allahumma barik lana fi usratina bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.